Orang baik tak selalu berambut pendek. Begitu juga orang jahat tak selalu berambut panjang. Ungkapan ini mungkin terdengar sederhana, tapi memuat gugatan yang mendalam terhadap stereotip yang telah mengakar di masyarakat kita. Bahwa gondrong kerap dikaitkan dengan kriminalitas, kenakalan, bahkan amoralitas. Padahal, jika kita telusuri sejarahnya, rambut gondrong justru lekat dengan simbol kebijaksanaan, keteguhan, bahkan kenabian. Dalam berbagai literatur, para nabi dan orang suci digambarkan berambut panjang. Kalau mengutip karya Ibnu Ishaq dan diperkuat dalam hadis-hadis sahih, disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki rambut panjang hingga menyentuh bahu. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Dalam ikonografi Kristen hampir selalu digambarkan berambut panjang. Di era modern, rambut gondrong menjadi salah satu penanda perlawanan terhadap tatanan yang kaku. Era 1960-an misalnya di Amerika, memakai rambut gondrong atau berambut gondrong itu sebagai simbol anti perang dan pro kebebasan. Di Indonesia, aktivis-aktivis tahun 70-an termasuk penyair, pemikir itu memelihara rambut panjang sebagai penanda sikap kritis terhadap rezim Orde Baru yang otoriter. Gondrong menjadi bagian dari subkultur anak muda yang menantang homogenitas sosial yang diidealkan oleh negara. Namun di saat yang sama, negara justru melakukan stigmatisasi gondrong dianggap tidak rapi, tidak nasionalis, bahkan subversif. Ini bisa kita lihat dalam kebijakan militer. Kebijakan militer Orde Baru melarang pria gondrong. Bahkan di banyak sekolah, hingga hari ini larangan gondrong masih berlaku. Larangan gondrong di sekolah sering dikaitkan dengan kedisiplinan dan ketertiban. Namun jika dicermati lebih dalam, ini menunjukkan adanya warisan nilai otoritarianisme yang belum selesai. Rambut menjadi medan kontrol atas tubuh. Dan tubuh pelajar harus sesuai dengan standar moral yang ditentukan sepihak oleh institusi. Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, beliau membahas tubuh manusia adalah objek dari kekuasaan yang ingin menjadikannya patuh, seragam, dan dapat diatur. Maka rambut gondrong dianggap sebagai bentuk deviasi dari keteraturan yang diidealkan institusi pendidikan. Kalau menurut James Scott dalam Saying Like a State, penyederhanaan yang dibuat oleh negara justru seringkali menghapus kekayaan ekspresi manusia. Saatnya kita meninjau kembali narasi tentang rambut gondrong, bahwa gondrong bukanlah indikasi kenakalan, bukan pula ancaman moralitas. Gondrong bisa menjadi bentuk ekspresi kebebasan, bahkan spiritualitas. Tokoh-tokoh seperti Che Guevara, kemudian Iwan Fals, memelihara rambut panjang sebagai bagian dari identitas dan keberanian untuk berbeda. Di luar itu, banyak pekerja seni, filsuf, hingga ulama tradisional yang tidak pernah mempermasalahkan panjang rambut sebagai ukuran keimanan atau moralitas. Gondrong bukan soal panjang rambut. Ia adalah simbol dari pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang berhak menentukan apa itu rapi, apa itu baik, dan siapa yang dianggap menyimpang? Selama kita masih menilai orang dari luar tampilan, terutama rambut, maka kita sedang mengabaikan kedalaman pikiran dan nilai yang seharusnya menjadi tolak ukur manusia. Pesan saya buat yang berambut gondrong, tetap jaga gondrongmu, panjangin rambutmu, tapi jangan lupa panjangkan juga sabar dan wawasan. Dan buat yang rambutnya pendek, pikiranmu juga jangan ikut pendek. Terima kasih.